Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, Gedung Lawang Sewu ini salah satu bangunan terangker yang ada di Asia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita apa? Horor. Oke, di video kali ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor. Buat kalian yang baru join di channel ini, selamat datang. Kenalin, aku Nadia Omara. Aku akan terus upload di setiap minggunya, yaitu hari Selasa untuk membahas biografi, Kamis membahas horor, dan Sabtu untuk membahas kriminal atau konspirasi, Wak. Jadi untuk yang baru join atau mungkin yang belum subscribe nih, yang sih nonton aja belum klik subscribe, coba di subscribe dulu, Wak. Ya kan? Biar itulah pokoknya biar mantap. Dan karena sekarang hari Kamis, waktunya horor-hororan. Di video kali ini Nadia akan kembali membahas sebuah cerita. Kok diulang lagi sih, Nat? Oke, jadi di video kali ini Nadia akan kembali membawakan kisah horor seputar Lawang Sewu, dimana kisah ini juga merupakan request terbanyak dari Wawa semua yang pengen kali aku bahas soal soal tempat ini. Dan di video kali ini aku akan menceritakan soal sejarah pembangunan dari Lawang Sewu beserta beberapa cerita mengenai penampakan makhluk halus yang ada di bangunan tua Lawang Sewu, yang juga merupakan salah satu tempat yang terangker di Asia, Wak. Gimana kisahnya? Check it out. Oke, Wak, jadi seperti yang kita tahu, nggak cuma untuk warga Semarang aja nih, kurasa seluruh Indonesia juga tahu bangunan Lawang Sewu ini, ya kan? Seperti kita tahu, kota Semarang menyimpan banyak sekali tempat wisata, mulai dari wisata alam, religi, sejarah hingga budayanya, ya kan, Wak? Tapi yang paling bikin melekat dengan kota Semarang ini, kalau aku sih, ya, Wak, ya ini Gedung Lawang Sewu ini. Salah satu ikon dari kota Semarang yang sangat indah dan memiliki nilai budaya tersendiri dan kerap menjadi objek wisata bagi wisatawan yang mengunjungi kota Semarang ini, Wak. Yang menarik dari bangunan yang didirikan di tahun 19-an ini, tidak hanya sejarahnya yang unik aja, Wak. Tapi yang paling dikenal dengan kita-kita yang suka horor, ya kisah-kisah mistis dan pengalaman beberapa wisatawan yang mengaku sempat melihat penampakan di gedung tua ini, Wak. Nah, itulah yang membuat Gedung Lawang Sewu ini merupakan salah satu bangunan terangker yang ada di Asia. Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, gak heran banyak cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu, ya kan? Dan konon katanya di setiap wilayah yang ada di Lawang Sewu ini terdapat makhluk halus yang bermacam-macam, Wak. Mulai dari Amiske, gendewowo, arwah tentara hingga noni Belanda. Nah, sebelum aku masuk ke kisah-kisah seremnya, kalian harus tahu juga nih sejarah pembangunan dari bangunan tua ini, Wak. Sekarang kita akan masuk ke kisah seputar sejarah pembangunan dari Lawang Sewu, ya, Wak. Check it out. Oke, Wak, jadi Lawang Sewu ini merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, ya, NISM. Lawang Sewu ini dibangun di masa pemerintahan Belanda, mulai dari 27 Februari 1904 sampai 1 Juli 1907. Bangunan ini didirikan di lahan seluas 14.216 meter persegi untuk kantor pusat perusahaan kereta api NISM tadi, dan merupakan bukti awal sejarah perkembangan perkereta apian di Indonesia. Gedung Lawang Sewu ini dibangun secara bertahap, Wak. Bangunan utama dimulai di tanggal 27 Februari 1904 tadi, dan barulah selesai di Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahannya itu didirikan di tahun 1916 sampai 1918. Bangunan ini dirancang oleh Profesor Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Undak. Arsitek dari Amsterdam dengan ciri dominan Eropa, elemen lengkungan, dan sederhana. Bangunan ini didirikan menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang sangat banyak, Wak. Hal ini digunakan sebagai sistem sirkulasi udara tuh. Nah, karena pintunya yang banyak inilah, Wak, makanya dia ini dinamakan Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Bangunan Lawang Sewu ini juga terdiri dari beberapa gedung, Wak. Ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, sama ruang pompa. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu juga memiliki ornamen kaca patri yang berasal dari pabrikan Johannes Laurens Cotton, di mana kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, Wak. Kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia atau Jakarta, serta kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, dan juga kota maritim serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu ini antara lain adalah ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkonnya, Wak. Ada juga kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga dan puncak menara yang dihiasi perunggu, Wak.
Nah, Lawang Sewu ini juga menjadi saksi pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Gedung ini menjadi rebutan AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api dengan tentara Jepang sebelum Sekutu datang, Wak. Pada tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu ini diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Dan pada tahun yang sama pun Lawang Sewu ini menjadi kantor Dekari atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Setahun berikutnya di tahun 1946, Lawang Sewu ini digunakan sebagai markas besar Belanda sehingga perkantoran Dekari tadi harus pindah ke bekas De Zustermacht Japijen lah itu. Dan akhirnya setelah pengakuan kedaulatan RI di tahun 1949, Lawang Sewu pun akhirnya digunakan sebagai markas Kodam 4 di Ponorogo. Dan di tahun 1994 barulah ini Lawang Sewu diserahkan kembali ke PT Kereta Api Indonesia dan juga sempat kosong di beberapa tahun ke depan tuh. Nah, awal mula kengeriannya di balik hingar-bingar pekerja perusahaan kereta api itu, Lawang Sewu ini juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan perkantoran, Wak. Selain lantai 1 dan lantai 2 yang digunakan sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki lantai bawah tanah sama lantai 3. Lawang Sewu ini menjadi saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan Belanda, Wak. Karena pada saat itu, setelah ditinggal oleh NIS itu perusahaan kereta api Hindia Belanda, bangunan ini sering difungsikan oleh tentara Belanda dan Jepang sebagai penjara. Ruang bawah tanah yang berada di Lawang Sewu ini memang sangat-sangat menyeramkan, Wak. Aku pernah ke sana. Nanti nggak usah cerita aku. Ini cerita ini aja dulu ya. Diawali dari tangga turun yang melingkar dari besi cor, kita akan langsung dihadapkan sejumlah ruangan yang ada di ruang bawah tanah itu. Berdasarkan cerita yang beredar, Wak, ruang bawah tanah inilah yang menjadi tempat eksekusi massal terhadap para tahanan ketika Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Beberapa ruangan yang ada di ruang bawah tanah itu akhirnya disulap menjadi ruang tahanan yang sangat-sangat menyiksa, Wak. Dengar nama penjara atau ruang tahanannya udah serem kan? Dan dari beberapa ruang-ruang tahanan itu juga ada namanya nih, Wak. Seram nih. Nih ya, apa-apa aja. Ada penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksaan. Nah ini nih beberapa fungsi-fungsi dari ruangan itu. Kalau penjara berdiri, Wak, awalnya itu digunakan mereka sebagai lokasi penampungan tahanan. Nah, tahanan yang tertangkap dimasukkanlah itu ke dalam penjara itu. Tapi nggak satu orang dimasukkan, Wak. Dan ukurannya itu cuma kurang lebih 1 kali 1 meter nih. Dan itu nggak cuma 1 orang yang ada dalam situ. Berdesak-desak. Bahkan nih, Wak, ya di peta kecil itu, mereka memaksa 10 sampai 15 orang tahanan masuk ke sana. Kalian pikir lah itu. Hal inilah yang membuat para tahanan nggak akan bisa jongkok. Boro-boro jongkok, Wak. Karena kalau misalnya mereka duduk atau jongkok, ya berdesak lah kan, makin tersempit kawan-kawan yang lain dia ini nih. Nah itulah makanya mereka berdiri bersusun-susun gitu, Wak. 15 orang. Inilah yang banyak membuat tahanan tersiksa, gak bisa bernapas malah, dan akhirnya meninggal di dalam desaan itu. Itu penjara berdiri tuh, Wak. Kalau penjara jongkok lebih seram lagi. Beda sama penjara berdiri. Kalau penjara berdiri tahanan disuruh berdiri akan berdesak-desak. Ini kalau jongkok, Wak, ya itu sama dengan namanya. Tahanannya disuruh jongkok. Di petaan kecil juga. Kenapa mereka harus jongkok? Karena nanti di atasnya tuh ditutup kayak gitu loh, Wak. Jadi kita tuh kayak dimasukin dalam kotak, terus susun-susun tuh kayak nyusun bakpia, susun-susun terus ditutup atasnya. Dan tinggi penjara tuh nggak sampai 1 meter. Itulah yang buat tahanan tuh betul-betul bukan jongkok tegak juga, jongkoknya duduk gitu. Bisa nggak kalian bayangin? Itu separah itu. Dan yang ketiga, ruang penyiksaan. Nah, ruang penyiksaan ini berada di ruang bawah tanah itu juga, sama di lantai 3, Wak. Dan di ruang penyiksaan ini yaitu udah dari namanya aja udah ketebak kan, digunakan sebagai tempat untuk menyiksa para tahanan sampai tewas. Nah, itu tuh, kalian bayangkan, itu ruang bawah tanah tuh besar loh, Wak. Penjara berdiri, penjara jongkok tuh nggak cuma 1, banyak. Makin banyak penjara yang nggak manusiawi itu, makin banyak juga korban yang tewas di sana. Gara-gara inilah, Wak, makanya banyak kisah-kisah seram seputar ini, Lawang Sewu ini. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke kisah mistis bangunan dari Lawang Sewu ini, Wak. Check it out. Nah, jadi, Wak, gedung ini tuh memang sempat kosong tahun 1994 sampai tahun 2006. Waktu itu mungkin warga di luar Semarang nggak begitu tahu nih keangkeran dari Lawang Sewu. Tapi popularitas dari keseramannya Lawang Sewu ini merebak setelah ada acara uji nyali itu. Aku ingat kali tuh waktu kecil,
Dunia lain tuh, Wak, zaman-zaman dunia lain, ingat gak kalian? Nah, gara-gara acara ini yang membuat popularitas dari keseramannya Lawang Sewu itu merebak se-Indonesia. Karena, Wak, di acara dunia lain itu ada satu peserta yang sedang beruji nyali di sana. Dia itu duduk lah, Wak, di salah satu lorong yang ada di ruang bawah tanah itu, ya kan. Terus gak lama setelah peserta itu duduk di situ, kamera langsung merekam ada sosok wanita yang berdiri di samping dia. Ada sosok wanita yang berdiri di pintu samping si peserta itu, samar-samar keluar. Terus ada suaranya lagi, Wak, cewek, rambutnya panjang, bajunya putih. Aku ingat kali tuh, waktu itu aku sempat nonton soalnya. Dan itu betul-betul jelas, Wak. Dan itu belum masa-masa settingan, dulu belum ada, aku lupa tahun berapa ya. Aku SD apa SMP tuh. Beberapa detik gitu, Wak, dia muncul sangat gitu. Langsung lah si abang ini nggak kuat, nyerah, dia melambaikan tangan ke kamera. Masya Allah, Mas, tolong Mas, Allah Akbar, Allah. Dan katanya si peserta uji nyali itu 3 hari kemudian setelah melakukan uji nyali itu meninggal dunia. Katanya kayak gitu. Katanya loh. Dan waktu aku tanya ke gate yang ada di sana dulu tuh, Wak, ya, waktu aku zaman kuliah di Jogja, terus kami pergilah kan ke Lawang Sewu itu. Memang karena ingin membuktikan itu. Dulu masih boleh masuk nih, Wak. Jadi waktu itu aku sama teman-teman aku diantarkan sama gate-nya, duduk di tempat abang itu duduk, terus betul-betul disuruh matikan senter supaya bisa merasakan sensasi uji nyali juga gitu di situ, Wak. Dan itu memang seram kali. Kalau pengalaman aku pribadi nih ya, pengalaman aku pada saat senter itu dimatikan. Itu kan bawah tanah kan, Wak. Sepi, nggak ada suara sama sekali, tapi pada saat itu dimatikan, entah kenapa kami semua mendengar seperti ada suara kereta api gitu. Nggak tahu, mungkin memang telinga kami berdengung apa kayak gimana, cuman itu sensasi kami pada saat mencoba uji nyali sedikit di tempat itu. Dan pada saat itu kami juga sempat tanya ke Mas Gate-nya, Mas, bener gak sih Mas katanya yang uji nyali di situ meninggal? Nah, abang ini juga waktu itu, Wak, menginformasikan, aduh Mbak, saya tidak boleh memberikan informasi ini, saya juga sih sebenarnya nggak tahu pas. Nah, dari situ timbul tanda tanya besar nih, kok abang ini nggak mau kasih tahu ya? Kok kayak seperti memancing-mancing seolah-olah itu benar adanya? Tapi juga sebenarnya pada saat itu kami cuma mikir, oh ya udah, abang ini nggak tahu. Padahal di otak aku tuh berpikir, jangan-jangan abang ini sedang menyembunyikan sesuatu nih gitu. Mungkin kalau diantara kalian ada yang tahu informasi sebenarnya bagaimana keadaan abang yang uji nyali itu, Wak, komen di bawah tolong. Ini jadi misteri nih. Jadi setelah acara uji nyali itulah makin banyak menarik para wisatawan atau para masyarakat untuk datang juga ke sana beruji nyali ya, kayak kami inilah. Nah, terus nih, Wak, ya, di gerbang utama sebelum masuk ke ruangan utama, ada pengunjung yang mengaku pernah melihat bayangan putih yang menembus tembok. Dipercaya bahwa bayangan putih itu adalah sosok Poci dengan muka yang rusak. Alah, aku sendirian lagi. Ya, itu pokoknya. Nah, terus ada juga kesaksian lainnya dari seorang pengunjung yang mengaku pada saat dia masuk ke dalam Lawang Sewu, tepatnya di gedung A, pengunjung itu langsung berada di ruang utama tuh, karena memang gedung A itu adalah gedung utama. Dan pengunjung ini mengaku melihat penampakan tangan hitam yang sangat-sangat besar menutupi jendela. Dan penampakan tangan hitam ini tidak hanya dilihat oleh satu pengunjung aja, tapi banyak pengunjung yang mengaku melihat penampakan tangan hitam di jendela itu, Wak. Kok tiba-tiba merinding aku ya? Nah, terus ada juga, Wak, di bagian sudut langit-langit ruang utama itu pernah ada cerita seseorang yang tidak sengaja menyenter ke arah sana dan melihat sosok yang sama seperti yang dilihat pengunjung pertama tadi, yaitu bayangan putih menembus tembok, Wak. Dan bayangan putih itu tidak hanya sekali dia lihat, tapi berkali-kali, seolah-olah sedang mengelilingi dia. Dan di ruang utama itu sebenarnya banyak pintu-pintu yang terkunci, Wak. Dan pintunya itu terbuat dari besi dan baja. Karena nggak bisa dibuka, banyaklah itu pengunjung yang berpikir, ini jangan-jangan ada apa-apa nih di dalamnya. Mungkin ada harta karun ataupun emas-emas peninggalan Belanda. Mereka mikirnya kayak gitu. Dan itu juga merupakan salah satu pantangan yang ada di Lawang Sewu, yaitu
Jangan pernah berani-berani menerobos masuk ke ruangan yang dikunci ataupun dilarang oleh petugas yang ada di sana. Nah, katanya jika ada pengunjung yang nekat menerobos masuk, membobol atau mendobrak pintu itu, maka siap-siaplah itu bakal ditakutin sama sosok-sosok penunggu yang ada di sana. Yaitu bukan sosok lokal, Wak, sosok penampakan tentara Belanda yang diduga itu merupakan tentara-tentara yang tewas di situ. Dan dianggap sosok-sosok tentara Belanda dan Jepang ini adalah mereka-mereka yang seakan menjaga beberapa ruangan-ruangan penting di Lawang Sewu itu. Dan digambarkan sosok tersebut berpenampilan tentara zaman penjajahan, lengkap dengan persenjataan laras panjang. Dan katanya penampakan mereka ini akan diawali dengan hembusan angin yang sedikit demi sedikit akan menjadi hembusan kencang, diikuti dengan wangi kemenyan, Wak. Selain tentara Belanda dan Jepang, penampakan yang kerap muncul ketika pantangan dilarang oleh pengunjung adalah noni Belanda, Wak. Konon katanya kemunculan noni Belanda ini sering dibarengi oleh jeritan misterius. Menurut kabar yang beredar, jeritan ini berasal dari seorang noni Belanda yang ketakutan ketika melihat tentara Jepang membantai tentara Belanda pada saat itu. Dan noni-noni ini memang banyak, Wah, nggak cuma satu. Noni-noni ini ditahan dan ya udah dilecehin juga sama tentara Jepang sebelum akhirnya mereka ini dipenggal secara sadis di ruang penyiksaan di bawah itu. Tapi katanya noni-noni Belanda ini tidak mengganggu orang-orang yang tidak nekat masuk ke gedung-gedung ke ruangan-ruangan terlarang. Jadi kalau kau nggak bertingkah, aku nggak muncul. Kalau kau bertingkah, muncul aku. Nah, seperti yang aku ceritakan tadi, di ruang bawah tanah itu kan adalah tempat penyiksaan para tahanan kan. Ruang penyiksaan, penjara jongkok, penjara berdiri. Dan tidak heran semua tahanan yang masuk ke ruangan ini pasti akan meninggal saking tersiksanya, Wak. Pasti. Nah, akibat dari penyiksaan yang sadis inilah membuat ruang bawah tanah ini sering tercium aroma anyir dan aroma-aroma yang tidak pernah dicium sama pengunjung sebelumnya, Wak. Dan aroma itu semakin kuat terasa apabila mereka mendekati ruang-ruang penjara serta ruangan penyiksaan. Padahal itu udah terjadi ratusan tahun lalu tuh. Dan di sana juga ada bunker yang lorongnya itu kerap disebut lorong hantu. Katanya, Wak, jika kalian berjongkok di sana, pengunjung yang beruntung akan melihat manusia bermata hijau yang menyala sambil merangkak. Itu nggak beruntung, bro. Itu nggak beruntung. Itu sial. Mungkin akan beruntung untuk orang yang udah berani kali tuh. Mana ada beruntung ngelihat manusia mau mata hijau, mau mata apa, kok udah merangkak terus dia goib, itu tetap seram ya kan, Wak? Ada aja. Dan juga selain sosok bermata hijau itu, Wak, ada pula nih ya, keberuntungan yang lain mengatakan kalian akan melihat satu bayangan yang akan kerap terus mengikuti setiap langkah kalian apabila berada di Lawang Sewu itu. Bayangan itu juga akan merangkak dari atas, berusaha mendekati siapa saja yang berhasil melihat dia. Ini katanya beruntung. Aku biarlah nggak usah jongkok di sana. Dan sosok-sosok yang merangkak ini diduga arwah-arwah tahanan dari penjara jongkok tadi. Dan jarang sekali pengunjung yang mau menghabiskan waktu yang agak lama di ruang bawah tanah itu, karena yang pasti suasana yang gelap dan kurangnya sirkulasi udara sering membuat para pengunjung bingung dan melamun. Dan hal ini juga yang membuat banyak pengunjung lainnya kesurupan. Salah satu pengalaman kesurupan disampaikan oleh salah satu petugas ruangan itu, di mana dia menceritakan bahwa ada seorang pengunjung wanita yang kesurupan di sana, terus tiba-tiba menari. Wak. Tariannya tuh nggak kayak tarian kita, tariannya balet loh. Dia menikuk-menikuk penari balet tuh lah, Wak. Dan dia menari dengan sempurna. Dan ketika sudah sadar dan ditanyai, kakak dulu pernah nari balet, Kak? Kakak dulu kursus balet? Nggak ada, emang kenapa? Kakak tadi menari balet sangat sempurna. Hal ini diduga sepertinya wanita itu dirasuki oleh noni-noni Belanda itu, Wak. Karena kan balet berasal dari Eropa ya kan. Nah, selain di ruang bawah tanah itu, di lantai 1 dan 2 kan banyak lorong-lorong tuh. Di lorong-lorong baik lantai 1, lantai 2 banyak para pengunjung yang mengaku secara tidak sengaja mereka melihat sosok penampakan tante atau Miss K. Dan diduga penampakan makhluk astral berambut panjang, berbaju putih, itu udah biasa di sana, Wak. Dan diduga untuk orang-orang yang bisa melihat mereka dengan jelas mengaku penampakan Miss K ini digambarkan selain dia berambut panjang dan berbaju panjang putih. Aduh, gue merinding. Sosok ini sering berjalan-jalan seakan-akan sedang mencari sesuatu dengan tatapan kosong dan aura yang sangat menyeramkan. Aduh, kalian tahu nggak jam berapa? Jam 12, Wak.
Dan kalau misalnya ke lantai 3 kan ada ruang penyiksaan tuh. Dan kalian tahu ruang penyiksaan di lantai 3 itu adalah tempat digunakan tentara Jepang untuk tempat pemasungan kepala dan perantaian badan. Bahkan katanya alat pemasung sama rantai tahanan itu masih ada di sana dalam keadaan yang udah bekarat. Lagi-lagi kalau misalnya kalian masuk ke ruangan itu, suasana yang menyiksa, yang misterius akan langsung dirasain. Ada yang bilang tiba-tiba sekujur tubuhnya merinding kayak aku sekarang. Dan seakan-akan seperti banyak sosok yang sedang memperhatikannya dari jauh, tapi wujudnya nggak kelihatan. Dan selain itu juga ada saksi mata yang mengaku pada saat berada di lantai 3 itu mereka sering mendengar suara teriakan. Bukan teriakan cewek aja, teriakan cowok juga. Seperti teriakan menangis meratap gitu loh. Dan setelah selesai di lantai 3, terus kita turun balik ke halaman utama tuh. Di halaman utama gedung Lawang Sewu itu ada sumur tua. Sumur tua ini udah lama tidak dibuka untuk publik. Dan kalian tahu alasan penguncian sumur itu dikarenakan adanya suara-suara aneh yang kerap bermunculan dari dalam sumur tua itu. Ya sama suara yang terdengar di dalam sumur tua itu adalah suara teriakan, suara menangis, suara tersiksa. Dan menurut kabar, sumur inilah yang digunakan tentara Jepang untuk menyiksa tentara Belanda. Ya makanya itu sering terdengar suara minta tolong di dalam sumur itu. Nah, gimana keadaan Lawang Sewu sekarang, Lawang Sewu yang dulunya sudah tidak terawat, kumuh, sudah mulai direnovasi dan dipelihara sejak tahun 2009. Seiring waktu, penampilan Lawang Sewu pun semakin bagus, semakin menakjubkan, dan akhirnya diresmikan menjadi objek wisata Kota Semarang. Lawang Sewu bisa dikunjungi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, dan tiket yang dikenakan untuk orang dewasa sebesar Rp10.000, sementara untuk anak-anak Rp5.000. Dan pengunjung juga bisa menyewa pemandu dengan membayar Rp70.000 per 1 jam, dan pemandu ini akan menemani dan menjelaskan sejarah Lawang Sewu kepada kalian. Halaman Lawang Sewu juga semakin indah berkat penerangan lampu-lampu serta perbaikan taman yang menjadi daya tarik wisatawan apabila berkunjung ke sana. Dengan penerangan ini, pemandangan saat mengunjungi Lawang Sewu udah gak suram lagi. Bahkan pemandangan Lawang Sewu ini selalu direkomendasikan untuk pengalaman-pengalaman baru yang lebih berkesan dan cocok juga untuk menjadi spot-spot foto tuh. Para pemandu juga tersedia di malam hari dan dilatih agar selalu memberikan rasa aman kepada pengunjung dan dilarang untuk membahas topik sensitif seputar cerita mistisnya Lawang Sewu. Nah, kalau untuk mengunjungi ruang bawah tanah itu udah nggak bisa, udah ditutup sejak tahun 2014. Beruntung aku masih bisa ngunjungin kemarin karena sudah tidak lagi dibuka untuk umum sekarang, Dan saat ini pun gedung Lawang Sewu ini digunakan sebagai museum yang menyajikan berbagai koleksi dari masa ke masa perkereta apian di Indonesia, Koleksi yang dipamerkan antara lain koleksi Alkmaar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain, Dan selain menjadi tempat wisata sejarah, gedung Lawang Sewu ini juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan. Jadi biar rame gedung Lawang Sewu itu udah gak serem lagi sekarang. Dan bahkan biar kalian tahu, mungkin kalau kalian ada pencinta film Indonesia, katanya juga ya film Ayat-Ayat Cinta 1 sama Bangku Kosong apa yang Laudya Chintya Bella sama si Dimas Beck itu, syutingnya di situ, karena memang pada dasarnya gedung ini memiliki nilai estetik yang cukup tinggi. Jadi buat kalian yang belum sempat masuk ke ruang bawah tanah di Lawang Sewu ini, aku bilang alah sayang nggak sempat. Kalian kan aku sempat. Mari kita berdoa semoga dibuka lagi. Enggak lah, jangan. Pasti mereka menutup ruang bawah tanah itu dengan alasan yang kuat. Mungkin gara-gara terlalu banyak yang kesurupan, atau mungkin cukup mengganggu warga sekitar, apa kayak gimana, demi kebaikan bersama kira ditutup, ya kan? Oke, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Ada atau tidak Wak Semarang di sini yang tahu informasi tambahan seputar Lawang Sewu ini? Bisa komen di bawah. Atau mungkin ada Wak lainnya yang sudah pernah mengunjungi dan beruji nyali di Lawang Sewu ini. Apa pengalaman mistis kalian? Boleh juga komen di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!